Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rentania Dia Idi Rahmawati, NIM H3119051 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai praktikum pengendalian mutu acara 1 yang berjudul deskripsi produk. Tujuan dari praktikum acara 1 deskripsi produk adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan produk mengenai identitas, bahan baku, cara konsumsi, dan cara penyimpanan. Deskripsi produk adalah penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Deskripsi produk biasanya dapat dijumpai pada kemasan dari suatu produk tersebut. Dalam deskripsi produk dapat berisi informasi mengenai produk tersebut. Informasi dalam produk pangan harus memuat mengenai nama produk, bahan, bobot bersih, nama dan alamat produsen, serta tanggal kadaluarsa. Selain itu, informasi tersebut dalam deskripsi produk juga dapat ditambahkan dengan visualisasi, sehingga konsumen memiliki gambaran mengenai karakteristik dari produk tersebut. Dengan adanya deskripsi produk akan memberikan informasi yang akurat sehingga konsumen dapat membuat pilihan pada produk tersebut. Selain itu, juga dapat digunakan untuk instrumen pemasaran dan produksi dan promosi produk yang digunakan oleh produsen. Informasi tentang produk penting untuk memberitahu konsumen tentang kualitas dan kuantitas produk yang sebenarnya, sehingga dapat mencegah penipuan dari produk tersebut. Maka dengan adanya deskripsi produk mutu dari sebuah produk juga akan terjamin. Pada dasarnya, perusahaan juga harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Di antaranya seperti harga yang terjangkau, kualitas yang baik, waktu penyelesaian yang tepat, kemudahan mendapat produk, serta jaminan produk yang sesuai. Dalam deskripsi produk biasanya meliputi spesifikasi, cara memperoleh produk, alamat, dan juga kontak yang dapat dihubungi. Biasanya juga terdapat kalimat ajakan untuk menarik dan mengajak konsumen untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk yang ditawarkan. Nah, pada kelompok 5 itu mendapat produk yaitu saus tomat. Saus tomat termasuk salah satu bentuk olahan yang sering digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Saus tomat merupakan produk yang dihasilkan dari campuran pasta tomat dengan penambahan bahan-bahan lainnya. Saus tomat merupakan bahan penyedap dan penambah rasa yang berbentuk mie solid. Saus tomat biasanya memiliki warna orange kemerahan. Saus tomat merupakan produk olahan tomat yang paling banyak diproduksi secara komersil. Biasanya saus tomat dapat kita jumpai dalam kemasan botol maupun dalam kemasan saset. Saus tomat biasanya dibuat dari campuran pasta tomat dengan bahan tambahan seperti gula, garam, cuka, rempah-rempah, dan tepung maizena. Dan setiap bahan yang ditambahkan dalam pembuatan saus tomat mempunyai fungsi tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki rasa, warna, aroma, dan kekentalan dari saus tersebut. Dalam pembuatan saus tomat, bahan utama yang digunakan yaitu tomat. Keistimewaan dari tomat yaitu memiliki
komposisi gizi yang cukup lengkap sebagai sumber pangan dan mineral. Di dalam tomat mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan juga provitamin A. Lalu juga ada kalium, natrium, magnesium, kalsium, zat besi, dan juga folat. Selain itu, bahan makanan yang ditambahkan yaitu garam. Penambahan garam dalam pembuatan saus tomat berfungsi sebagai penambah cita rasa. Cita rasa yaitu rasa asin dan juga dapat sebagai pengawet alami. Tomat termasuk komoditi hortikultura yang mudah mengalami kerusakan jika disimpan pada kondisi yang baik. Jika tidak disimpan dalam kondisi yang baik. Salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan tomat yaitu mengolahnya menjadi produk olahan. Selain itu, kandungan likopen dalam tomat yang berfungsi sebagai antioksidan akan mengalami peningkatan ketika dilakukan pengolahan. Saus tomat termasuk salah satu bentuk olahan tomat yang sering digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Manfaat tomat untuk kesehatan yaitu mengurangi kadar lemak, mencegah kanker, menangkal radikal bebas, mengontrol kolesterol penyebab hipertensi. Dalam penyajian saus tomat dapat digunakan sebagai bahan pelengkap makanan, baik sebagai penambah warna, rasa, maupun aroma pada nasi goreng, mie goreng, ayam goreng tepung, bakso, gorengan, dan cilok, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk cara penyimpanannya, karena saus tomat sudah mengandung zat asam yang alami. Pada dasarnya saus tomat tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin. Namun, jika segelnya sudah dibuka karena hendak digunakan, maka penyimpanan disarankan untuk dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sekian mengenai deskripsi dari saus tomat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alevia Mufidatun, NIM H3119004 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pengendalian mutu acara 2 yang berjudul Sifat dan Faktor Penentu Produk. Nah, di praktikum acara 2 ini bertujuan untuk mengetahui atribut mutu dari suatu produk dan juga mengetahui atribut mutu mana yang paling berpengaruh dalam faktor penentu produk. Nah, sifat produk itu sendiri merupakan sifat yang menentukan kualitas dari suatu produk. Nah, untuk faktor penentu produk adalah faktor yang paling menentukan dalam kualitas atau mutu suatu produk dan juga nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen yang akan membeli. Nah, dalam praktikum pengendalian mutu ini, kelompok 5 produknya itu ada saus tomat. Nah, atribut mutu dari saus tomat itu ada rasa, warna, aroma, kekentalan, dan juga kemasan. Nah, dari kelima atribut mutu tersebut, kita harus mengetahui atribut mutu mana yang paling berpengaruh. Cara mengetahuinya, kita harus melakukan uji organoleptik. Nah, karena ini praktikumnya online, kita melakukan uji organoleptik melalui Google Form. Nah, pastinya teman-teman angkatan 2019 kan sudah merasakan bagaimana rasanya saus tomat. Jadi memungkinkan untuk diadakan uji organoleptik secara online, yaitu melalui Google Form yang disebarkan ke grup angkatan yang diikuti oleh 20 panelis. Nah, dari uji tersebut kita dapat mengetahui bahwa atribut mutu mana yang paling berpengaruh, yaitu yang paling berpengaruh ada atribut mutu rasa. Nah, di atribut mutu rasa ini ada 18 panelis yang memilih. Yang kedua ada atribut mutu
warna itu ada 14 panelis yang memilih. Yang ketiga ada atribut mutu kekentalan yang memilih ada 10 panelis. Yang keempat ada atribut mutu aroma ada 9 panelis yang memilih. Yang juga ada atribut mutu kemasan ada 7 panelis yang memilih. Nah, dapat disimpulkan bahwa atribut mutu dari saus tomat itu yang paling berpengaruh adalah dari atribut mutu rasa. Nah, dari praktikum ini sudah diketahui kan mana atribut mutu yang paling berpengaruh. Dari atribut mutu yang berpengaruh tersebut, kita dapat mengetahui nih kegunaan dari mengetahui sifat dan faktor bentuk produk. Nah, kegunaannya itu adalah untuk mengendalikan mutu suatu produk dan juga apabila ada kecacatan atau kerusakan akan cepat segera ditangani atau diperbaiki seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari praktikum acara 2 ini yaitu sifat dan faktor penentu produk adalah atribut mutu dari saus tomat itu ada rasa, kekentalan, aroma, kemasan, dan juga warna. Nah, dari kelima atribut mutu tersebut yang paling berpengaruh itu ada atribut mutu rasa. Sekian penyampaian materi praktikum acara 2 dari hasil praktikum acara 2 dari kelompok 5. Terima kasih, akan dilanjutkan teman saya untuk praktikum acara 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rania Salma Kalismala, NIM H3119050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara ketiga dengan judul Stasiun Pengendalian. Nah, di acara ketiga ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tentang stasiun pengendalian serta untuk mengetahui stasiun pengendalian mutu pada produk. Pengendalian mutu pada dasarnya adalah menganalisa dan mengenali penyebab keragaman suatu produk dan kemudian melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi agar dicapai produk yang bermutu baik dan seragam. Kemudian, stasiun pengendalian merupakan proses-proses pada pengolahan produk yang perlu dijaga dan diperhatikan dengan tujuan untuk mendapatkan atribut sensori yang baik dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Stasiun pengendalian dilakukan mulai dari awal proses produksi hingga proses akhir yaitu distribusi sampai ke tangan konsumen. Stasiun pengendalian mutu produk dilakukan dengan melakukan pengujian pada produk, membandingkan dengan standar dan spesifikasi produk, serta melakukan tindakan koreksi apabila terjadi adanya penyimpangan. Ada berbagai cara atau metode untuk pengendalian mutu. Ada 7 cara yaitu dengan flowchart, kemudian check sheet, histogram, diagram Pareto, cause and effect diagram, scatter diagram, dan P-chart. Faktor penentu merupakan faktor yang menjadi kunci kualitas dari suatu produk dan menjadi parameter suatu produk agar dapat diterima oleh konsumen. Pada kelompok kami menggunakan sampel berupa produk saus tomat. Atribut mutu dari produk saus tomat yaitu ada rasa, aroma, dan kekentalan. Saus tomat merupakan bahan penyedap yang memiliki bahan utama yaitu tomat yang biasanya ditambahkan pada makanan. Untuk proses pembuatan tomat, pertamanya itu dengan mencuci tomat hingga bersih, kemudian dilakukan pengukusan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian setelah itu dilakukan pendinginan dan dilakukan penghancuran pada tomat tersebut. Setelah itu dilakukan proses penyaringan. Setelah mendapatkan sari-sari tomat tersebut dicampurkan dengan garam, gula, dan rempah-rempah, kemudian dimasak selama kurang lebih 45 menit dengan suhu 80 hingga 90 derajat Celcius.
Setelah itu dilakukan proses pembotolan dan sterilisasi dan kemudian dihasilkan produk yaitu saus tomat. Untuk tahap yang dijadikan stasiun pengendalian pada proses pembuatan saus tomat yaitu pada proses pencampuran. Karena proses pencampuran ini sangat penting karena mencampurkan bahan-bahan yang ada. Kemudian proses ini adalah proses yang paling penting dari semua proses yang ada. Kemudian dapat disimpulkan bahwa stasiun pengendalian sangat penting adanya pada suatu perusahaan karena untuk memastikan semua produk yang dipasarkan itu aman dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Dan stasiun pengendalian mutu produk dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk, membandingkan dengan standar dan spesifikasi produk, serta melakukan tindakan koreksi apabila terjadi adanya penyimpangan pada produk. Laporan praktikum pengendalian mutu acara 4 diagram Ishikawa. Tujuan dari praktikum pengendalian mutu acara 4 diagram Ishikawa adalah yang pertama, mengidentifikasi penyebab penyimpangan mutu produk dengan menggunakan diagram Ishikawa. Yang kedua, memperbaiki mutu produk setelah mengetahui faktor penyebab penyimpangan mutu produk tersebut. Masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengertian dan sejarah singkat diagram Ishikawa. Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut sebagai diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa, ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Metode tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas, yang menggunakan data verbal atau non-numerikal atau data kualitatif. Dr. Ishikawa juga ditengarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan 7 alat atau metode pengendalian kualitas atau 7 tools, yakni Pareto chart, yang pertama yakni fishbone diagram, control chart, run chart, histogram, scatter diagram, Pareto chart, dan flow chart. Dikatakan diagram fishbone atau tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause and effects atau sebab dan akibat karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat dan keahlian memadai menyangkut problem yang dihadapi oleh perusahaan. Semua anggota tim memberikan pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa masalah tersebut terjadi. Kebersamaan sangat diperlukan di sini. Juga kebebasan memberikan pendapat dan pandangan setiap individu. Jadi sebenarnya dengan adanya diagram ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan. Tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sampai akarnya, namun bisa mengasah kemampuan berpendapat bagi orang-orang yang masuk dalam tim identifikasi masalah perusahaan yang dalam mencari sebab masalah menggunakan diagram tulang ikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Ishikawa atau bisa juga disebut diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Diagram Ishikawa merupakan alat umum yang digunakan untuk analisis sebab akibat untuk mengidentifikasi saling sebab yang kompleks untuk masalah atau suatu peristiwa tertentu. Diagram Ishikawa atau bisa juga disebut dengan diagram fishbone ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa yang berasal dari Universitas Tokyo
pada tahun 60-an. Dikatakan sebagai diagram fishbone atau diagram tulang ikan ini karena bentuknya mirip dengan tulang ikan yang kepalanya moncong ke kanan, menghadap ke kanan. Nah, diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibatnya dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab permasalahannya. Pada kelompok kami, yaitu dengan produk saus tomat, terdapat dua penyimpangan pada produk tersebut, yaitu saus tomat yang terlalu encer dan saus tomat yang busuk. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor tenaga kerja, faktor mesin, faktor bahan baku, dan faktor metode. Pada faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh tempat yang panas, kotor, dan minim ventilasi. Kemudian pada faktor mesin dapat disebabkan oleh mesin yang rusak karena jarang diservis. Kemudian pada faktor tenaga kerja disebabkan karena tenaga kerja yang kurang ahli dalam bidangnya, kemudian pekerja yang kelelahan, dan pekerja yang kurang teliti karena efek dari kelelahan tadi. Kemudian pada faktor bahan baku dapat disebabkan karena kurang teliti dalam pemilihan bahan baku yang bermutu tinggi. Kemudian pada faktor metode, nah pada saus tomat yang encer tadi, pada faktor metode dapat disebabkan oleh pencampuran adonan yang kurang homogen. Sedangkan pada faktor metode pada kerusakan tomat yang busuk itu dapat disebabkan oleh pemilihan bahan baku tomat yang kualitasnya jelek. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Untuk kelebihannya adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk membantu menyelidiki atau menganalisa fakta lebih lanjut. Selain itu juga dapat untuk mengidentifikasi tindakan untuk menciptakan hasil yang diinginkan, membuat isu secara lengkap dan rapi, serta menghasilkan pemikiran yang baru. Sedangkan untuk kekurangan dari diagram Ishikawa atau fishbone diagram adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam. Kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyelesaikan dengan kebutuhan tersebut. Serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Nah, kegunaan dari diagram Ishikawa atau diagram fishbone menurut referensi yang telah kami cari, yaitu menurut Fitriana dan kawan-kawan tahun 2020, kegunaan dari diagram fishbone atau diagram Ishikawa ini adalah dalam pengendalian kualitas mutu dengan penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP pada proses produksi dodol Betawi. Nah, untuk kesimpulan dari acara 4 yaitu diagram Ishikawa pada praktikum pengendalian mutu, yaitu berdasarkan diagram Ishikawa pada saus tomat dan aroma saus tomat busuk terdapat dua faktor yang menjadi penyebab utama masalah dan mampu mempengaruhi saus tomat menjadi tidak berkualitas, yaitu saus tomat encer dan aroma saus tomat yang busuk. Dua masalah tersebut
disebabkan oleh 5 faktor, yaitu bahan baku, metode, tenaga kerja, lingkungan, dan juga penggunaan mesin. Yang kedua, penambahan garam yang berkualitas tinggi dalam pembuatan saus tomat dapat juga berfungsi sebagai penambah rasa, cita rasa, khususnya rasa asin, dan sebagai pengawet alami. Nah, sedangkan dua faktor metode dalam metode saus tomat yang encer dapat disebabkan oleh pencampuran adonan yang kurang homogen dan penambahan air yang terlalu banyak, serta suhu pengadukan yang tidak tepat, serta yang terakhir ada komposisi bahan yang kurang sesuai. Nah, adonan yang terlalu banyak penambahan air berpotensi menghasilkan saus tomat yang encer dan akan mengurangi kualitas dari saus tomat tersebut. Sekian pemaparan dari untuk acara 4, dapat dilanjutkan untuk praktikum acara 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makrifah Nur Ismoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pengendalian mutu acara 5 dengan judul peraturan terkait. Tujuan dari praktikum acara 5 peraturan terkait adalah: yang pertama, mengetahui dan memahami satuan dan persyaratan dari produk, bahan baku, dan bahan tambahan menurut SNI. Yang kedua, mengetahui dan memahami produk, bahan baku, dan bahan tambahan sesuai SNI. Pada praktikum acara 5 ini, kami menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis, kertas, dan bahannya saus tomat. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu saus tomat, yang kedua pengidentifikasian produk dan bahan baku, yang ketiga pencarian peraturan terkait produk dan bahan, lalu penyesuaian dengan peraturan terkait. Masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang SNI. Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan berlaku secara nasional. Semua produk yang beredar di Indonesia diharapkan sesuai dengan SNI, termasuk produk pangan. Pangan harus berdasarkan suatu standar agar tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Ketersediaan Standar Nasional Indonesia atau SNI bermanfaat untuk memfasilitasi perdagangan, baik nasional maupun global. Fasilitasi perdagangan mempunyai banyak makna. Untuk produsen, SNI digunakan sebagai benchmarking atau atas mutu produk yang dihasilkannya, maupun untuk memudahkan keberterimaan produknya dalam transaksi perdagangan. Sedangkan bagi konsumen, SNI berperan sebagai jaminan mutu dan sarana perlindungan dari produk yang substandar. Pembahasan yang kedua yakni definisi produk dan standar mutu produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan standar mutu produk merupakan suatu standar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas yang akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran. Selanjutnya, pembahasan tabel. Berdasarkan persyaratan mutu saus tomat, dapat diketahui bahwa syarat mutu produk saus tomat yaitu untuk keadaan dimulai dari baunya normal, rasanya normal, khas tomat, dan warnanya normal. Jumlah padatan larut minimal 30, keasaman dihitung sebagai asam asetat minimal 0,8%. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk saus tomat adalah tomat segar yang sudah matang dan air. Selain itu, pembuatan saus tomat juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula pasir, garam, cuka 5%, bawang putih giling, kayu manis bubuk, lada bubuk, tepung maizena, dan santan gam.
Selanjutnya pembahasan tabel. Tabel 5.2 syarat mutu tomat segar dapat dilihat terdapat 6 kriteria uji, yaitu keasaman sifat dan varietas, tingkat ketuaan, ukuran, kotoran, kerusakan, dan busuk. Pada tabel 5.3 syarat mutu garam terdapat 11 kriteria uji. Yang pertama NaCl dengan persyaratan minimal 94,4% air maksimal 10%. Pada tabel 5.4 yaitu syarat mutu gula pasir terdapat 8 kriteria uji, yaitu sukrosa, kadar air, gula prereduksi, ABH, SO2, dan pencemaran lain dengan persyaratan maksimal 0,005%, besar butur, dan cemaran logam. Pada tabel 5.5 syarat mutu rempah-rempah bubuk terdapat 9 kriteria uji, yaitu bau dan rasa, air, abu, cemaran logam, cemaran mikroba seperti Escherichia coli, kapang, aflatoxin. Pada tabel 5.6 syarat mutu air terdapat 27 kriteria uji seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya, pentingkah adanya peraturan terkait pada suatu produk pangan? Sangat penting. Peraturan terkait pada suatu produk pangan sangatlah penting. Pentingnya aspek legal, sertifikasi, dan labelisasi halal produk pangan terkait dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat, khususnya mengenai aspek kehalalan ini. Persyaratan keamanan pangan menjadi perhatian serius agar dapat mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Contoh standar mutu pangan internasional, yang pertama ada Codex Alimentarius Commission, the International Organization for Standardization atau ISO. Ada Food and Agriculture Organization. Lalu ada Safe Quality Food, dan ada United States Department of Agriculture. Berdasarkan hasil praktikum acara 5, peraturan terkait dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, syarat mutu harus dipenuhi dari produk saus tomat, yaitu untuk keadaan dimulai dari baunya normal, rasanya normal khas tomat, warnanya normal, jumlah padatan terlarut hanya minimal 30 Brix. Dan yang kedua, produk saus tomat memiliki bahan utama tomat dan bahan tambahan yang terdiri dari garam, gula, air, dan rempah-rempah. Sekian pemaparan laporan hasil praktikum pengendalian mutu acara 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.